partner terus tiba-tiba main piano Mas Andi. Jadi main piano, terus dia bilang, nih nada buat kamu nih udah jadi gitu kan. Oh gitu. Iya, nada apaan? Ini curhatan kamu jadiin lirik aja, menarik. Aku bilang serius, ini aku nggak ada niatan mau bikin lagu loh mas. Jadi udah bikin dong sama aku. Akhirnya karena nadanya bagus banget, terus aku juga jadinya apa namanya? Ya udah deh, aku bikin liriknya. Terus awalnya tuh yang beneran jadi tuh refnya tuh, lirik refnya jadi. Terus akhirnya aku dikasih PR sama Mas Adi bikin verse-nya. Terus udah deh jadi lagu. Terus pas jadi lagu, tiba-tiba prosesnya cepet banget gitu aja. Kita tiba-tiba atur waktu untuk rekaman, mixing, mastering, sampai akhirnya Mas Andi yang kayak pakai orkestra ya gitu. Aku yang hah? Wow. Serius? Ya gitu. Aku yang hah? Wow. Serius nih mas? Iya pakai orkestra. Jadinya tiba-tiba seniat itu, dan akhirnya siapa kan? Maksudnya mereka juga bukan dari entertainment industry. Cuma aku sedikit pinjem ceritanya untuk menginspirasi aku. Tapi aku bikin liriknya itu sangat general, jadi bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang gitu. Sudut pandang yang pertama tuh, kalau kita suka sama orang atau mencintai orang di saat yang tidak tepat, pernah gak? Misalnya cinta Pernah. pacar orang gitu, pernah. Nah, Nggak tepat tuh. jadi kan kita ngerasa kayak ini cinta yang gue pengen tuh cuma angan deh, karena dia masih sama pacarnya atau masih sama istrinya atau masih sama suaminya kayak gitu. Ya lagi zaman loh sekarang mencintai suami orang. Oh lagi zaman siapa sih yang lagi hits? Nggak tahu. Emang iya ya? Dari Oh dulu lagi gak sih zaman. kayaknya? Oh dari dulu. Ya Nah, ampun, udah nikah ya padahal ya. iya, maksudnya kan kayak menurut aku sekarang tuh komitmen aja. Nah, makanya lakuin apa lagi sih yang harus gue lakuin untuk hubungan ini berjalan gitu kan. Ya gak sih? Nah, jadi itu inspirasinya gitu loh. Kalau kamu disuruh milih mending jadi selingkuhan apa jadi yang selingkuh? Aduh, jadi selingkuhan gak enak banget ya. Kayak kenal ya? Kayaknya jadi Nggak enak kayaknya ya? jadi yang Nggak jadi enak. yang kedua tuh aku nggak bisa deh. Iya, iya, jangan ya, mudah-mudahan ya. Gitu. Aduh, Tapi selingkuh juga aku nggak mau, karena maksudnya aku nggak mau ada di posisi dimana aku harus bertanggung jawab sama dua orang gitu. Aku harus bertanggung jawab sama perasaan dua orang, itu juga susah tau. jadi nggak mau milih nih kalau satu antara dua itu. Aku memilih teman tapi mesra aja gimana? jadi nggak usah Aduh, ada jadi nggak usah ada status apapun. Jadi kalau lo pengen sama yang lain, tiba-tiba pengen sama yang lain nggak apa-apa gitu. itu lagi zaman juga sih ya. Slow banget sih. Soalnya zaman sekarang tuh kita nggak bisa megang, maksudnya kayaknya cewek ataupun cowok kayak susah untuk megang komitmen deh. Oh Jadi, gitu. iya gak sih? Iya gak? Bagi cowok gimana? eh Ya tergantung juga sih sebenarnya, emang ada aja yang semakin kesini kayaknya komitmen udah makin kayak nggak penting gitu kali ya bagi orang-orang. Iya kan? Karena yaudah status tuh Mm-mm. cuma status aja. Tapi kalau lo mau main belakang lo bisa juga gitu. Ya gak? Bisa banget, bisa banget, Nah makanya bisa lagu banget. apalagi tuh buat orang-orang yang merasa eh, berangan-angan soal satu cinta yang menurut dia ideal, tapi dia nggak bisa Mm. mewujudkan itu karena dia mencintai orang di saat yang nggak tepat gitu. Kayak cinta sama pacar orang, Oke, cinta sama suami orang, atau dia cinta sama orang di saat dia yang lagi punya komitmen kayak gitu-gitu. betul. Ya, ya, ya.
gitu. Kadang-kadang soalnya kan senyumnya kayak mengartikan sesuatu ya. Pengalaman. enggak, iya soalnya kadang-kadang cinta tuh datang di waktu yang kurang tepat malah, iya nggak sih? Ya memang, terus akhirnya kita sebagai manusia akhirnya egois. Ya cinta kan nggak bisa disalahkan, perasaan kan nggak bisa dipaksa, nggak bisa diatur, padahal udah tahu salah gitu kan. Membenarkan atas nama cinta ya? Membenarkan atas nama cinta, dan akhirnya kata cinta itu nggak jadi indah karena manusia-manusia yang manusia-manusia nggak tanggung jawab sama rasa cinta itu sendiri. Iya. Oke. Ih, berat banget. Berarti kamu nih kira-kira berapa tahun lagi siap untuk berkomitmen, Prilly? Sebenarnya kalau ada orang yang tepat dan benar-benar bisa ngebuat aku yakin gitu bahwa dia adalah orang yang tidak akan membuang-buang waktuku, aku sekarang juga ayo-ayo aja gitu. Cuma enggak sekarang sih. Kayaknya mungkin setahun lagi kali. Enggak tahu sih, aku nggak tahu kapan tiba-tiba nanti aku jatuh cinta, nggak ada yang tahu ya. Iya, itu dia kan. Cinta kan datangnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, benar. Bintangnya apa kalau kakak sendiri? Aku Capricorn. Oh, Capricorn, oke. Kamu apa? Tapi kok Libra. Oke. Kamu into zodiak berarti nih? Sangat. Oke, ini seru nih kalau udah kayak gini. Berarti Libra tuh, kamu berarti percaya banget dengan compatible itu? Percaya? Libra cocoknya sama siapa? Cocoknya Libra tuh sama... Ini by textbook ya? By textbook ya? Libra biasanya sama siapa? Kayak sama 3 bintang. Maksudnya ini 3-3-nya aku udah pernah deket, dan jadinya menurut aku cocoknya sama ketiga ini, antara Aquarius, Gemini, atau Pisces. Oh, itu 3-3-nya by textbook cocok dan kamu pernah jalanin 3-3-nya? Iya, maksudnya kayak aku ngerasa, tapi nggak pernah jadi maksudnya sebenarnya cocok loh ngobrolnya, cuma mungkin karena Libra itu tipenya bisa adjust kali ya, jadi tiga zodiak ini kan punya sifat yang beda-beda banget, jadi tapi Libranya tuh masih bisa tolerate sama sifat mereka, masih agak ganggu gitu. Nah tapi aku mau tanya deh, dari segi cowok nih, kalau misalnya harus bertanggung jawab sama istrinya, harus bertanggung jawab sama satu cewek yang masih dia suka atau masih dia cinta. Nah kalau kakak, what if ya kalau gue? I just wanna ask your perspective as a guy. Karena kalau dari cewek kan dua-duanya pasti merasa dia korban. Maksudnya kayak istrinya nih, gila ya suami gue masih cinta sama cewek lain. Terus si cewek ini pasti ngerasa, gila ya gue harus cinta sama suami orang yang setiap hari gue harus merelakan dia sama istrinya tiap hari, dan gue tuh cuma second option. Pasti cewek tuh akan ngerasa they're a victim. Nah kalau cowoknya sendiri ngerasanya gimana? Apakah malah seneng punya 2 cewek di hidupnya, atau malah pusing? gue mau jawabnya udah pusing nih, Prilly ya. Kalau misalnya emang, tapi kalau misalnya amit-amit emang, mungkin kalau misalnya gue belum nikah waktu itu, gue bakal jawabnya lebih gampang kali ya. Tapi sekarang ngejawabnya agak lebih mungkin beban juga. Tapi pastinya nggak boleh sih, harusnya nggak boleh sampai di titik ada wanita lain ketika lo udah menikah gitu. Sebenarnya ya itu sebenarnya belajar juga sih harusnya dari lo waktu belum berkomitmen. Ibaratnya kan nikah tuh udah fully komitmen ya, kayak gitu. Nah jadi harus kalau udah nikah gitu ya nggak boleh lah yang namanya punya hati lain gitu ya. Ibaratnya selingkuh bukan fisik doang, perasaan hati, juga. Ya? Iya, selingkuh hati. Malah kadang-kadang selingkuh hati yang lebih bahaya yang mungkin lebih bahaya, iya. Jadi kalau misalnya gue di posisi yang di video klip lo, gue sih tetap akan milih istri gue sih. Karena sebenarnya di ending video klipnya juga si Jeffrey Nicole kan, yang cowoknya Jeffrey Nicole modelnya, juga akhirnya feeling guilty dan ngerasa bahwa gue salah sih udah giniin istri gue gitu. Jadi ujung-ujungnya juga dia ngerasa dia hidup di dalam rasa bersalahnya dia gitu. Tapi kan ya gimana ya? Kamu pengennya jawabannya kayak gimana coba? Kamu pengen jawabannya kayak gimana? Wah, aku sih
di posisi manapun aku pasti pengen menjadi yang dipilih dan tidak ingin menjadi orang yang merelakan sih. Karena menurut aku omong kosong kalau kalau cinta itu nggak omong kosong juga sih. Cuma kalau cinta itu nggak omong kosong juga sih. Cuma maksudnya susah untuk terus gue salah gak sih minta lebih, terus kayak gue tuh bisa gak sih memperjuangkan cinta ini, apalagi ya yang harus gue lakuin. Jadi kenapa lagu ini endingnya tetap pertanyaan, karena aku sendiri kalau ada di posisi tersebut aku nggak bisa jawab. Jadi ya udah biarkan berakhir di tanda tanya aja gitu, lagu apa lagi ini. Jadi emang Prilly pun sebenarnya nggak bisa jawab nih ya. Ya Tadi gila, juga udah ditanya sih. kalau kita what we do kan, kalau aku Iya, ya. mencintai, kalau aku sih kalau udah ditanya gitu. Oke. Tapi kalau aku yang jadi Tapi istrinya dan suami aku perasaan sama cewek lain, aku sih kayaknya I'm just gonna let him go. Karena aku pernah ada pepatah, kalau ada orang mencintai dua orang, pilih yang kedua. Karena kalau dia mencintai yang pertama, dia nggak mungkin ada yang kedua. Gitu. itu dia bener. Quotes-quotes yang sering muncul di explore Instagram. Exactly. So I'm just gonna let my husband choose the second one. Karena aku juga I want him to be happy dan aku nggak mau dia stay di dalam satu pernikahan yang dia terpaksa. Bener-bener. Wah, kamu berhati besar banget kalau sampai bisa kayak gitu. Tapi mudah-mudahan kamu nggak mengalami hal ini sih, ya. Jangan sampai. Makanya gimana cara kita bisa menjadi wanita yang bisa menjadi pilihan pertama terus. Itu dia. Kadang-kadang juga mungkin gue bukannya mau nyalahin. Tadi kan mungkin yang lo ngerasa ceweknya jadi korban kan. Tapi kalau gue nanya lo nih, lo percaya nggak kalau misalnya seseorang mau cewek cowok diselingkuin, itu ada part of dianya juga yang salah? Oh iya dong. Misalnya, ya Maksudnya, gitu ya. selingkuh itu dua-duanya salah karena dua-duanya buka pintu. Kayak misalnya gini. Oh enggak, misalnya gini, gue pacaran sama lo nih Prilly. Misalnya gue pacaran sama lo, terus gue selingkuh. Nah tapi ada part of you-nya juga sebenarnya yang salah. Oh iya dong, iya. Karena aku percaya selingkuh itu ada sebab akibat. Nggak mungkin gue baik-baik aja, cowok gue tiba-tiba selingkuh tanpa sebab. Pasti ada guenya juga yang salah. Mungkin gue nggak bisa memberikan cinta yang dia mau, atau gue nggak bisa memberikan apa yang dia mau, atau love language gue sama dia terlalu beda. Kan kita ada love language ya kan namanya. Misalnya love language gue adalah word of affirmation misalnya. Tapi cowok gue love language-nya adalah quality time. Nah, dia nggak cukup merasa dicintai cuma dari word of affirmation, cuma dari kayak gue, I'm so proud of you, kamu hebat banget. Dia nggak ngerasa dicintai kayak gitu. Yeah. Semua orang bisa muji gue kayak gitu. Gue butuh waktu loh, tapi aku nggak bisa kasih waktu. Dia nggak ngerasa dicintai kayak gitu. Semua orang bisa muji gue kayak gitu. Gue butuh waktu loh, tapi aku nggak bisa kasih waktu. Kita berdua nggak bisa saling melengkapi dan nggak bisa kasih kebahagiaan yang kita mau gitu. Jadi love language lo apa Prilly? Udah tes? Udah. Apa paling besar? Love language gue paling besar adalah physical touch. Wow. Terus kedua word of affirmation, karena gue suka banget muji-muji orang. Word of affirmation. Ketiga act of service, karena gue suka ini aneh banget kalau gue sebut, tapi gue suka ngasih service ke pasangan gue. Misalnya gue masakin dia, atau gue kayak mijitin dia, atau gue kayak ngerjain tugas kampusnya, sesimpel itu. Jadi, pernah nih berarti nih ngerjain tugas pacar pernah dulu? Oh pernah banget, semua tugas pacar gue yang kerjain. Dia nilainya A gara-gara gue. Aduh. Jadi mantan gue waktu SMA, mantan gue yang waktu SMA
itu semua PR-nya gue yang kerjain. Terus Betul. biasanya